Anak cucu yang cintai, kembali berjumpa lagi dengan Eyang di video Eyang, yaitu biografi Wayang Purwo. Kali ini tokohnya adalah Laksmono. Ya, Laksmono. Laksmono bukan Lesmono yang kemarin. Kemarin Lesmono putranya Prabu Duryudono dengan Dewi Banowati. Kalau yang sekarang ini Laksmono. Laksmana itu adalah putranya Prabu Dasarata dan Dewi Sumitra, ya. Prabu Dasarata dan Dewi Sumitra di kerajaan Ayodhya, ya. Nah, Laksmana ini ceritanya adalah seorang ksatria yang sangat tampan dan dia sangat setia dengan kakaknya, yaitu Romo Wijaya. Sangat setia, kemana-mana ngikut, ya, walaupun beda ibu, satu bapak beda ibu. Tapi Laksmana itu adalah ksatria yang brahmacari. Brahmacari itu artinya tidak menikah atau tidak kawin, ya. Jadi yang namanya Laksmana itu kisahnya selalu berhubungan dengan Romo Wijaya. Selalu, karena kemana-mana mesti berdua itu, ya. Baik di dalam sayembara, baik di dalam perang, terutama perang besar di Alengka, di Rojo, dia ikut. Di dalam kesedihan, di dalam penderitaan yang luar biasa di tengah hutan, dia juga ikut. Pada suatu ketika ada seorang Brahmana. Brahmana itu namanya adalah Begawan Mitra, ya. Begawan Mitra. Begawan Mitra itu dari pertapaan Argombayung. Itu ngomong sama Laksmana, Raden, di pertapaan saya itu selalu diganggu oleh raksasa dari negeri Alengka dia. Wah, dia mengganggu terus. Tolong Raden, bagaimana supaya raksasa itu bisa nggak kembali ke pertapaan lagi. Oh iya, dia izin sama kakaknya, sama Romo Wijaya, kalau mau menumpas itu. Romo Wijaya, kamu jangan sendirian, ayo sama aku. Akhirnya berdua. Nah, berdua membelas itu terusuh yang ada di Argo Lembayung itu. Akhirnya aman di situ. Nah, Begawan Mitra bilang, di negeri Mantili Dirjo, rajanya adalah Prabu Janaka, itu sedang mengadakan sayembara. Hadiahnya putri cantik, namanya Dewi Sinta. Sebaiknya Raden ke sana. Raden kan putra mahkota, calon raja, harus ada permaisurinya. Datanglah ke sana. Ternyata di sana itu sayembaranya itu mengangkat gendewa dan mementangkannya. Mengangkat itu sangat berat dan mementangkannya, busurnya itu dipentang. Itu nggak ada yang kuat, karena besar. Kecuali besar juga berat sekali, nggak kuat. Raja-raja, kesatria pada nggak kuat. Akhirnya yang kuat adalah Romo Wijaya. Dapatlah dia Sinta. Setelah dapat Sinta, di situ terus ada upacara pernikahan Sinta. Diboyonglah pulang ke negeri Ayodhya. Wah, bapaknya Prabu Dasarata seneng banget, ya. Langsung dia, oh baik, aku akan lengser dan kamu yang menjadi raja. Dewi kakaknya nggak mau, itu permaisurinya yang ketiga. Dulu waktu pacaran sama aku, waktu kamu meminang aku kan bilang, anakku yang jadi raja. Kenapa sekarang kok Romo jadi raja? Wah, lupa ternyata Dasarata. Akhirnya Dasarata sakit. Romo tahu kalau Dasarata sakit itu karena gara-gara itu, pergi dia. Jadi sudahlah, aku yang pergi akhirnya.
pergi, Laksmana ikut gitu. Laksmana ikut pergi di tengah hutan. Ternyata sampai di tengah hutan, di situ perginya bertiga, yaitu Rama, Sinta, sama Laksmana. Di tengah hutan itu ada kijang, bagus, cantik sekali kijangnya itu. Namanya Kijang Kencana. Padahal kijang itu yang bikin adalah Prabu Rahwana-raja yang bikin. Ya, jadi dia nyuruh sama abdi dalamnya namanya Kala Marica, kamu jadi kijang. Ya. Begitu kijangnya di situ jinak banget, Sinta bilang sama Rama, aku mau kijang itu, tolong ambilkan kijang itu. Ya udah, kamu tunggu. Lesmana, tunggu ya, kakakmu di sini, aku tak mencari kijang. Cari kijang. Dicari kijangnya itu sama Rama. Nah, pada saat itu terus Rahwana yang ngumpet di situ, memang dia terus menyuarakan seolah-olah suara Rama minta tolong. Maka Sinta terus bilang begini, adikku di Laksmana, nuwun wonten ingkang dawuh pangandika Kakang Mbok, coba pirengna, coba gatekno kaya ana swaraning Kakang Mas Rama Wijaya, Aminta Sraya Dimas, coba prepekono. Nuninjih mangestaken dawuh Kakang Mbok. Itu loh, ada suara karo Rama itu meminta tolong, kamu pergi ke sana, tolongin dia. Begitu berangkat. Sebelum berangkat, si Laksmana itu menghunus kerisnya dan digariskan ke tanah di sekelilingnya Sinta itu. Terus dia bilang gini, Kanda Sinta, kamu jangan sekali-sekali keluar dari garis ini, karena bahaya kalau sampai ada apa-apa. Ya oke, berangkat. Dicarilah suara tadi. Siapa itu? Rahwana-raja udah ngerti, wah udah gak ada orang. Dia pura-pura jadi orang tua, minta sirih sama siapa itu? Sama Sinta. Aku minta sirih, aku belum makan sirih dari pagi. Sinta kasihan. Ya sudah, kesini, tak kasih sirih. Dia datang. Begitu melewati garis yang keris yang dibikin oleh Laksmana, jatuh. Begitu berkali-kali jatuh terus. Waduh, gimana ini? Akhirnya Sinta kasihan, Sinta yang datang, dikasihlah sirih itu ke orang tua itu, langsung disaut orang itu. Rahwana-raja digendong langsung terbang. Begitu Rama dan Laksmana datang ke situ, sudah nggak ada Sinta. Waduh, kemudian dicari kemana-mana nggak ada. Akhirnya dia ketemu nemu bercak darah. Tuh, ini kok ada darah, ini darah apa gitu. Ternyata itu darahnya burung Jatayu. Nah, burung Jatayu mengatakan Sinta itu diculik oleh Rahwana. Sekarang adanya di negara Alengka sana. Terima kasih. Pergilah ke Alengka berdua itu, mencari ke sana. Sangat panjang ceritanya itu, sehingga Laksmana yang luar biasa, yang begitu mengabdi kepada kakaknya itu, dia terlibat di dalam pertempuran yang luar biasa. Pertempuran negara Alengka dan negara Pancawati. Dia juga memberasta semua musuh-musuhnya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan putra mahkota Alengka, yaitu Indrajit Megonata. Oh, itu juga perang yang ramai sekali. Akhirnya dipisah sama Gunanwibisana. Indrajit, kamu itu sebetulnya aku yang bikin. Kamu itu dari Mega, dari awan. Sudahlah, kamu dari PD. Lebih baik kamu kembali menjadi awan. Akhirnya kembali menjadi awan.
Itulah Laksmana yang berbakti kepada kakaknya walaupun lain ibu. Ya, ini Raden Laksmana yang tampan, putra Prabu Dasarata dengan Dewi Sumitra dari kerajaan Ayodhya. Ya, seorang yang tampan dan setia sekali kepada kakaknya yaitu Prabu Rama Wijaya. Tapi dia brahmacari, artinya tidak menikah. Laksmana. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sampai di sini jangan lupa subscribe, like, share, kasih komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang ya. Kanthi Santi Joyo Joyo Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.